Pada video kali ini kita akan membahas tentang hewan yang paling dekat dengan manusia yaitu semut. Semut bisa ditemukan di banyak tempat, di hutan, di pohon, di tanah, di taman, di rumah bahkan di sela-sela dinding kamar kita. Mereka kecil tapi mereka mampu mengangkat beban 20 kali dari berat badannya. Semut adalah serangga kecil yang termasuk dalam kelompok Hymenoptera dan merupakan bagian dari keluarga Formicidae. Serangga ini ditemukan di hampir semua bagian dunia, kecuali di daerah kutub dan beberapa pulau terpencil. Semut memiliki peran penting dalam ekosistem dan memiliki beragam perilaku dan karakteristik yang menarik. Salah satu ciri khas utama semut adalah sifat sosial mereka. Mereka hidup dalam koloni yang terdiri dari ribuan hingga jutaan individu. Setiap koloni memiliki hierarki sosial yang terdiri dari ratu, pekerja betina, dan pejantan yang mempunyai tugas masing-masing. Semut adalah hewan omnivora, yang berarti mereka makan berbagai jenis makanan. Mereka dapat mengkonsumsi nektar bunga, serangga kecil, sisa-sisa makanan manusia, dan kadang-kadang bahkan tumbuhan. Jenis makanan yang mereka konsumsi tergantung pada jenis semut dan peran dalam koloni. Semut memiliki peran penting dalam ekosistem. Mereka membantu dalam penyebaran benih tanaman, mengendalikan populasi serangga hama, dan mendaur ulang bahan organik yang telah mati. Beberapa spesies semut juga membentuk hubungan simbiosis dengan tumbuhan, membantu tumbuhan tersebut melindungi diri dari serangga herbivora. Terdapat ribuan spesies semut yang berbeda di seluruh dunia, dan setiap spesies memiliki perilaku, habitat, dan karakteristik unik. Beberapa spesies semut dikenal karena kemampuan mereka dalam membangun sarang yang rumit, sementara yang lain dikenal karena perilaku perburuan yang efisien. Semut telah ada di bumi selama jutaan tahun, dan evolusi mereka sangat menarik. Kemampuan sosial dan kerjasama dalam koloni adalah salah satu alasan utama kesuksesan mereka sebagai spesies. Selama evolusi, semut telah mengembangkan berbagai strategi untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Sejarah evolusi semut sangat panjang dan melibatkan berbagai perubahan dalam waktu yang sangat lama. Semut berasal dari kelompok serangga yang lebih tua yang disebut Hymenoptera. Hymenoptera adalah ordo serangga yang juga mencakup lebah dan tawon. Perkiraan ilmiah menunjukkan bahwa semut muncul sekitar 140–168 juta tahun yang lalu selama periode Kapur awal. Salah satu aspek yang paling mencolok dari evolusi semut adalah perkembangan perilaku sosial. Ini terjadi ketika nenek moyang semut mulai hidup dalam koloni dengan tugas yang dibagi-bagikan, seperti merawat larva, mencari makanan, dan melindungi sarang. Evolusi sosial seperti ini meningkatkan kemampuan koloni untuk bertahan hidup dan berkembang. Siklus kehidupan sebuah koloni semut melibatkan berbagai tahapan yang penting dalam perkembangan dan berfungsinya koloni tersebut. Siklus dimulai dengan pembentukan koloni semut. Biasanya, ini dimulai ketika satu atau lebih ratus semut betina yang telah kawin memutuskan untuk mendirikan sarang dan mulai bertelur. Ratu ini biasanya adalah individu tertua dan terbesar dalam koloni. Mereka akan bertelur, dan larva-larva yang menetas akan menjadi pekerja semut yang pertama. Larva-larva yang menetas akan merespon dengan memakan makanan yang diberikan oleh pekerja semut dewasa. Mereka akan mengalami beberapa tahap perkembangan sebelum menjadi pekerja semut dewasa atau pejantan. Selama periode ini, koloni akan terus tumbuh dengan tambahan pekerja semut. Perawatan larva merupakan tugas penting dalam koloni semut. Pekerja semut akan merawat larva, memberikan makanan, membersihkan mereka, dan melindungi mereka dari bahaya. Larva-larva ini akan berkembang menjadi pekerja yang akan membantu dalam keberlangsungan koloni. Pekerja semut akan melakukan pencarian makanan untuk memenuhi kebutuhan koloni. Mereka dapat mencari nektar, serangga kecil, atau berbagai jenis makanan lainnya tergantung pada spesies semut dan lokasi geografis mereka. Siklus ini berlanjut seiring berjalannya waktu, dan koloni semut dapat bertahan selama bertahun-tahun, bahkan beberapa dekade, tergantung pada spesies dan lingkungan mereka. Komunikasi dengan feromon adalah salah satu cara utama di mana semut dan banyak hewan lainnya berinteraksi dan berkomunikasi dalam koloni. Feromon adalah senyawa kimia yang dilepaskan oleh hewan untuk mengirimkan pesan atau sinyal kepada individu lain dalam spesies yang sama. Dalam konteks semut, komunikasi feromon sangat penting dan memiliki beberapa fungsi utama. Ketika semut bergerak mencari makanan atau menjelajahi lingkungan, mereka melepaskan feromon yang dikenal sebagai jejak jalan. Jejak jalan ini membantu semut lain dalam koloni untuk mengikuti jalur yang sama menuju sumber makanan atau lokasi tertentu.
Dengan mengikuti jejak feromon, semut dapat bekerja sama secara efisien dalam mencari makanan atau menjelajahi lingkungan. Semut juga menggunakan feromon untuk memberikan sinyal tentang ancaman atau bahaya. Ketika semut merasa terancam, mereka dapat melepaskan feromon peringatan yang memicu respon pertahanan dalam koloni. Ini dapat memobilisasi pekerja semut untuk melindungi sarang atau menghadapi ancaman bersama-sama. Feromon juga digunakan dalam konteks reproduksi. Ratu semut menghasilkan feromon khusus yang menarik pejantan dan membantu dalam proses perkawinan. Selain itu, feromon reproduksi juga dapat mengatur aktivitas reproduksi dalam koloni. Feromon dapat digunakan untuk mengatur perilaku sosial dalam koloni. Misalnya, feromon dapat mengontrol aktivitas pemeliharaan larva atau mengatur perubahan dalam tingkat aktivitas dalam koloni sesuai dengan kebutuhan. Deat spiral semut dalam konteks semut biasanya mengacu pada fenomena di mana sekelompok semut terperangkap dalam siklus tak berujung berjalan atau bergerak dalam lingkaran terus-menerus akhirnya menyebabkan kelelahan dan kematian. Perilaku ini kadang-kadang diamati ketika semut terpapar pada bahan kimia tertentu, hambatan, atau gangguan dalam jalur pencarian makanan mereka. Feromon adalah alat komunikasi yang sangat efisien dalam komunitas semut dan banyak hewan sosial lainnya. Mereka membantu individu-individu dalam koloni untuk berkoordinasi, berbagi informasi, dan menjalankan tugas-tugas mereka dengan efisien. Feromon juga membantu menjaga integritas koloni dan berperan penting dalam keberhasilan koloni semut. Ratu semut adalah individu betina dalam koloni semut yang memiliki peran utama dalam reproduksi dan pengaturan koloni. Ratu semut adalah satu-satunya betina dalam koloni yang bertugas untuk bertelur. Seluruh koloni semut, yang bisa mencapai ribuan hingga jutaan individu, berasal dari telur yang dikeluarkan oleh ratu. Ratu semut mampu bertelur dalam jumlah yang sangat besar setiap hari selama hidupnya, yang bisa mencapai beberapa tahun. Ratu semut biasanya memiliki ukuran yang lebih besar daripada pekerja semut dalam koloni. Ini karena mereka memiliki perut yang sangat berkembang untuk menampung telur. Fisik yang berbeda ini membedakan mereka dari pekerja semut yang biasanya lebih kecil dan memiliki tubuh yang disesuaikan dengan tugas-tugas koloni lainnya. Ratu semut mendapatkan perawatan khusus dari pekerja semut. Mereka akan mengurus ratu dengan memberikan makanan dan merawatnya agar kondisinya tetap baik. Keberhasilan koloni semut sangat bergantung pada kesejahteraan dan produktivitas sang ratu. Terkadang, ratu semut akan meninggalkan sarang asalnya untuk membentuk koloni baru. Ini disebut reproduksi migrasi, atau penggantian betina pengantin. Selama proses ini, betina pengantin dari koloni tersebut akan menjadi ratu di koloni baru yang mereka dirikan. Kehidupan makhluk ini sangat memikat kita sebagai manusia selama bertahun-tahun, bahkan menimbulkan perdebatan antar sesama ilmuwan. Dan menjadi salah satu hal yang menarik bagi anak kecil, sebelum TikTok dan smartphone merajalela, setiap individu semut melakukan tugasnya masing-masing, tidak ada yang malas-malasan dan tidak ada yang licik. Struktur komunitas semut berjalan dengan sangat baik sehingga setiap individu menikmati hasilnya. Semut adalah hewan yang altruistik. Altruistik merupakan sifat yang tidak mementingkan diri sendiri. Jika masyarakat manusia menekankan sifat ini dalam kehidupan mereka, apakah manusia akan lebih sukses dari semut? Mengingat manusia memiliki apa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan binatang yaitu akal dan perasaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka boleh di-like, share dan subscribe untuk membantu kemajuan channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.